Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini? Apakah baik semua? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik, puji syukur ya. Iya, Pak. Di hari yang sangat cerah ini kita akan melakukan kegiatan yaitu pembelajaran tentang mata kuliah pembelajaran SKI ya. Iya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita absen dulu ya. Iya, Pak. Nah, baik di kali ini kita akan mengabsen yang pertama atas nama Dayat. Dayat saja kan namanya? Iya, Pak. Oh, Hidayatullah. Dayat. Oh, di sini dicantumkan cuma Dayat, berarti sekretarisnya salah tulis ya. Apa, Pak? Oke, Dayatullah berarti ya. Yang kedua kepada Muhammad Hafiz Al-Fikri. Iya Pak. Hadir ya. Ini satu lagi sepertinya tidak hadir ya. Iya, Pak. Atas nama Novel. Nopal Torik. Nopal Torik. Oke, berhalangan hadir. Warnet, Pak. Waduh, oke, nggak apa-apa, nanti bisa disampaikan saja kepada Noval yang tidak hadir pada kesempatan kali ini agar dia juga bisa mendapat ilmu ya. Iya, Pak. Siap. Oke, sebelum itu absen sudah, kita lanjut lagi ke sebelum pelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa dulu agar didapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Iya, Pak. Yuk, kita mulai saja berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan bahwa kita pelajaran kali ini akan menyampaikan yaitu yang pertama itu tentang kompetensi dasarnya itu menjelaskan proses kodifikasi masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua kita menjelaskan proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah I ya. Yang ketiga yaitu menjelaskan peradaban tumbuh pada masa Bani Umayyah I juga. Nah, jadi sebelumnya kita masuk ke materi, ada yang tahu kita materi apa pada kesempatan kali ini? Materi Bani Umayyah, Pak. Benar. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan materi yang berjudul yaitu tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah I ya, Damaskus ya. Kita tulis dulu di sini perkembangan peradaban Bani. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tentang kisah Bani Umayyah I ini apa belum, teman-teman? Belum, Pak. Oke, baik, di sini Bapak akan menerangkan 3 materi ya tentang perkembangan peradaban ini. Di sini kita bagi menjadi 3, yaitu di sini tentang masa Abdul Aziz. Dan yang selanjutnya itu tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir
terakhir itu tentang peradaban ya, ini peradaban. Ya Pak. Jadi di sini kita akan menjelaskan, silakan buka halaman 1 ya teman-teman ya. Sudah ketemu belum halamannya? Bahwa Oke. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan, yaitu mohon disimak dengan seksama ya, biar kalian tidak lupa pelajaran hari ini. Oke, jadi di sini ada proses kodifikasi. Ada yang tahu kodifikasi? Belum, Pak. Kodifikasi adalah hukum-hukum ya teman-teman. Jadi proses hukum-hukum hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, lihat di buku ya. Pak. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan, yaitu hadis ini terjadi pada masa Khalifah ke-8 Bani Umayyah ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia ini menginstruksikan kepada Gubernur Madinah untuk segera mengumumkan kepada masyarakat tentang gerakan perhimpunan dan penyempurnaan hadis ya teman-teman. Jadi penyempurnaan hadis tugasnya pada pada masa Abdul Aziz ya teman-teman ya. Selanjutnya Abdul Aziz ini melakukan kebijakan dengan cara, yaitu mereka melakukan hadis diselenggarakan dan telah bercampur aduk dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Hadis difungsikan untuk menguatkan kedudukan kelompok tertentu. Jadi melihat fenomena Abdul Aziz ini, para sahabat Nabi dan beberapa tabiin atau beberapa sahabat yang lain berangkat mencari menyeleksi hadis-hadis Nabi ya. Imam-imam hadis berjuang dengan sungguh-sungguh dan istiqomah dalam mencari dan melacak hadis-hadis di seluruh penjuru ya teman-teman. Jadi tugasnya Abdul Aziz ini, mereka menyempurnakan hadis-hadis pada masa Nabi dan para tabiin ya teman-teman. Jadi itulah proses kodifikasi hadis tentang Abdul Aziz pada zaman masa Bani Umayyah. Sampai sini sudah jelas semua tentang Abdul Aziz teman-teman pada hari ini. Jelas Pak. Oke. Jelas. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kedua tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan peradaban Bani Umayyah ya. Jadi yang pertama itu kita perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, bisa dilihat di sini bahwasannya meliputi tiga hal bidang. Yang pertama yaitu ada tarikh, yang kedua ada diniyah, yang ketiga ada filsafat ya teman-teman ya. Secara khusus berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan, para ahli mengangkat ahli-ahli cerita dan memperkerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid dan lembaga lainnya yang disediakan pemerintah. Kebijakan ini didorong oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang bisa kalian lihat juga di sini ada pemerintah Bani Umayyah dibina atas dasar kekerasan karena mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah dan pembesar istana. Selanjutnya di sini ada jiwa Bani Umayyah. Jiwa Bani Umayyah ini merupakan jiwa murni Arab yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah balik atau berbahasa indah. Khutbah itu jadi khutbah baligo itu berbahasa indah. Selanjutnya gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah ini itu sangat fokus kepada tiga gerakan ya teman-teman ya. Yang pertama, ada yang tahu gerakan apa? Yang pertama adalah ya gerakan ilmu agama ya. Gerakan ilmu agama yaitu didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Yang kedua adalah gerakan filsafat. Sebelumnya belum pernah dengar gerakan ini kan?
Belum, Pak. Jadi gerakan filsafat ini karena adanya yaitu ahli agama di akhir Daulah Umayyah I terpaksa menggunakan filsafat untuk menghidupkan kaum Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga adalah gerakan sejarah ya teman-teman ya. Gerakan sejarah ini karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat ya atau sumber-sumber yang jelas, makanya gerakan sejarah. Nah inilah tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini terbagi menjadi 3, yaitu tentang di bidang tarikh, di bidang apa lagi tadi, diniyah dan filsafat ya. Nah itulah di tempat ilmu pengetahuan. Kita ada satu materi lagi yaitu tentang peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah. Kira-kira dari 2 materi ini sudah paham? Sudah ya, insya Allah paham ya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu tentang peradaban pada zaman Bani Umayyah. Yaitu peradaban yang tumbuh yaitu adalah budaya, filsafat dan ilmu pada masa Bani Umayyah I difokuskan pada beberapa bidang ya, yaitu yang pertama ada ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini dibagi lagi yaitu ke dalam yaitu ada tafsir, ada hadis, ada qiraat, ada nahwu dan lain-lain. Nah, itu tentang ilmu pengetahuan. Dan yang kedua ada pemisah kekuasaan dan pembagian wilayah ya. Jadi pada peradaban yang tumbuh itu ada pemisahan kekuasaan dan pembagian wilayah kembali oleh pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga ini adalah membentuk dan menyempurnakan departemen pemerintahan ya teman-teman ya. Selanjutnya bidang administrasi pemerintahan dinasti Umayyah membentuk beberapa diwan ya. Diwan itu atau departemen ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama ada Diwan Al-Rosail, yang kedua ada Diwan Al-Haraj, yang ketiga ada Diwan Al-Barid, yang keempat ada Diwan Al-Hatam, dan yang kelima ada Diwan Mukhlihat. Nah, dari sini ada yang sudah tahu apa fungsi Diwan Al-Rosail, Al-Haraj, Barid sama Hatam dan Mukhlihat? Belum tahu Pak. Belum. Oke, Bapak akan jelaskan. Jadi di halaman kedua ini sudah dijelaskan bahwasannya Diwan Ar-Rosail itu semacam sekretaris jenderal ya, yang berfungsi mengurus surat-surat negara. Yang kedua itu ada Diwan Al-Haraj. Nah, Al-Haraj ini berfungsi mengurus masalah pajak ya. Ingat ya, Haraj berarti masalah pajak. Dan Al-Barid nih. Diwan Al-Barid ini kayak siswa sebelum teman kita juga ya. Iya, Pak. Ya. Di sini dia itu berfungsi untuk penyampai berita-berita rahasia daerah ke pemerintah. Selanjutnya di sini ada Diwan Al-Hatam ya, Hatam, yang berfungsi mencatat atau menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir ada Diwan Mustihilat, yaitu berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum. Oke. Selanjutnya di sini di bidang antara tadi itu ada lagi yaitu organisasi keuangan. Ada yang tahu maksud organisasi keuangan? Organisasi keuangan. Oke, Bapak jelaskan saja ya. Jadi organisasi keuangan itu adalah untuk percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan, walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul Mal. Yang selanjutnya di sini ada organisasi ketentaraan. Organisasi ini memaksa untuk menjadi tentara ya. Jadi yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang dinamakan dalam bahasa Arabnya itu Nidomul Tajnidil Ijbari. Itu undang-undang yang memaksa untuk wajib militer pada zaman masa peradaban ini ya. Dan yang selanjutnya ada organisasi kehakiman. Nah, organisasi kehakiman ini yaitu untuk kehakiman pada masa Bani Umayyah, yaitu ada seorang kodi atau hakim memutuskan perkara. Yang kedua ada hakim yang belum pernah terpengaruh dengan politik. Yang ketujuh ada bidang sosial budaya.
Yang kedelapan ada bidang seni dan sastra. Ketika Walid Ibnu Abdul Malik terjadi penyeragaman bahasa. Yang kesembilan ada bidang seni rupa, dan yang terakhir itu ada bidang arsitektur ya. Jadi sudah cukup canggih juga pada masa Bani Umayyah ini ya perkembangannya ya. Dan kalian tahu tidak pusat-pusat peradaban Bani Umayyah ini ada di daerah mana saja? Istanbul. Salah satunya itu yang pertama ada Kufa, ada Basro, ada Syria dan Andalusia, dan mungkin kita tahu nih di negara Syria mungkin ya. Oke, dari materi kali ini kira-kira teman-teman semua tentang 3 materi ini ada tentang masa Khalifah pada Abdul Aziz, ilmu pengetahuan dan peradaban ini, apakah ada yang kurang jelas dari Bapak jelaskan tadi teman-teman? Pak, pada masa kembar Abdul Aziz memimpin selama berapa tahun Pak? Dalam ini kayak memimpin dalam kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun dipimpin oleh Abdul Aziz ini sampai lahirlah nanti di Bani Umayyah kedua. Jadi di ilmu pengetahuan ini Pak ya, bagus Pak ya. Bagus, ini sangat penting sekali kalian juga belajar ini. Jadi biar kalian juga bisa tahu sejarah-sejarah yang dulu pernah terjadi pada masa Bani Umayyah ini. Selanjutnya Hafid ada yang belum paham apa sudah paham? Insya Allah Pak. Oh bagus, oke sudah paham ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau bertanya jika yang belum paham disilakan. Kalau sudah kita akan lanjut ke sesi terakhir. Apakah sudah? Sudah Pak. Oke. Jadi kita sebelum berakhir pada pelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan tugas yaitu tentang kalian tinggal menjelaskan atau menerapkan, membagikan ilmu pengetahuan tentang perkembangan peradaban ini ke teman-teman atau keluarga kalian biar pada tahu ya teman-teman. Jadi Bapak ingin ilmu ini disebarluaskan kepada orang lain, jadi bakal jadi amal jariah kepada kalian ya. Coba siap. Oke, kita ini waktu udah berapa menit lagi nih Bapak habis? Sudah 18 menit Pak. Oh sudah 18 menit. Oke, kita langsung saja ke sesi penutupan ya. Jadi di pelajaran ini kita akan melakukan penutupan, yaitu kesimpulan dari ini perkembangan peradaban Bani Umayyah ini adalah agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat berharga ya. Oke. Bapak akan menutup kegiatan hari ini dengan membaca surat Al-Asri sampai hamdalah ya. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Dan dilanjutkan dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi buat teman-teman bisa ditutup lagi bukunya, dan terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Bapak minta maaf. Kita bertemu lagi di lain waktu. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.